Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar? Torik, Farhan. Alhamdulillah sehat Zak. Masya Allah. Farhan mana? Apa kabar? Aktifkan, Alhamdulillah sehat Kak. alhamdulillah. Aktifkan videonya ya. Oke. Mana si Farhan nih sama si Arya? Nah, jadi untuk antum semua, anda sekalian, eh, di pelajaran biologi kali ini di mata pelajaran Ana diwajibkan kepada antum semua untuk aktif videonya ya. Oke. Nah, yang tidak aktif videonya itu nanti Ana tandain. Nah, nanti Ana kasih japri lah ya untuk yang tidak pernah mengaktifkan video di mata pelajaran Ana. Oke ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengenai tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan yang dimana kemarin itu kita udah membahas tentang zat-zat makanan, apa itu karbohidrat, ya, protein udah belum ya? Belum ya. Protein, lemak, vitamin, mineral. Oh iya, PR antum itu tentang ini, apa itu protein, apa sumbernya, ya kan? Apa itu lemak, apa itu sumbernya, vitamin, bagaimana sumbernya, mineral juga. Nah, coba siapa yang bisa ngasih tahu ke Ana apa yang dimaksud dengan protein dan di mana sumbernya? Nah, coba yuk. Ini udah Ana kasih tahu nih protein itu apa. Coba antum buat kata-kata sendiri. Nah, dan berikan contohnya. Farhan? Halo Farhan. Mana orang si Farhan ini? Nah, ini nih anak nggak tahu dia ini lagi ngapain kan. Dia diaktifkan aja zoomnya, cuma nggak tahu anak beliau lagi ngapain. Nah, jadi anak harap antum semua semangat belajarnya ya, terutama di pas daring ini. Nah, coba Arya. Arya, apa itu protein Arya? Nggak, nggak dengar Arya, coba dengerin, kuatkan lagi suaranya Arya. Ah, Protein adalah sumber zat yang mengandung sumber energi untuk tubuh. apa aja itu sumbernya? Mengandung apa aja dia Farhan? Arya, mengandung apa aja Arya? Mengandung karbon, Apalagi? hidrogen, Hidrogen ya kan? Ada hidrogen di sini, ada oksigen, ada nitrogen. Nah, nitrogen. ini nitrogen yang untuk ngisi ban itu enggak ini? Hidrogen. Hah? Bisa jadi Ustaz.
ya. Oke ya, nah jadi betul dibilang si Arya ini, jadi dia protein itu adalah sumber makanan yang mengandung beberapa unsur ya, salah satunya adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, protein ini dia banyak fungsinya ya, sebagai sumber energi satu, dan alat membakar bahan bakar tubuh. Maksudnya gini, bahan bakar tubuh ini dia membantu membantu memproses energi ya, membantu untuk memproses energi ya. Mana si Muhajir, sehat Muhajir. No, keluar masuk nih kawan kalian ini, macam ingus. Iban, mana videonya Iban? Oke. Lalu ada yang disebut zat pembangun atau dalam pertumbuhan. Nah, ini zat pembangun ini maksudnya adalah yang membantu semua sistem yang ada dalam tubuh antum tuh yang masa pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Nah, jadi ini membantu pembentukan tulang, membantu daya nalar, dan membantu pembentukan hormon dan lain-lain ya. Dan juga berperan dalam sintesis zat-zat penting. Atau enggak arti sintesis ini? Ada yang tahu enggak arti sintesis itu apa? Fotosintesis. Ya kan? Pernah dengar ya fotosintesis ya? Fotosintesis apa artinya? Ada yang masih ingat? Makanan, kata historik. Kalau Haikal? Nggak dengar Haikal? Makanan juga, oke. Iya. Oke, betul ya. Jadi yang penting ada hubungannya lah dengan yang namanya tumbuhan ya. Ingat, fotosintesis itu dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata. Pertama foto. Foto itu artinya cahaya. Tahu ya foto ya? Foto blitz itu ana rasa itu inspirasi dari kata blitz. Foto. Biasanya kamera itu kan ada blitznya ya. Kalau untuk melihat zaman-zaman dulu, tahu nggak kamera yang besar, terus ada lampu yang besar juga, sekali jepret itu silau kali cahayanya. Nah, itu disebut dengan dalam bahasa Latin disebut foto, cahaya ya. Nah, jadi terus sintesis itu artinya proses. Nah, ya, sintesis itu artinya memproses. Proses ini ada bisa mengurai dari yang rumit menjadi sederhana. Salah satu contohnya adalah sistem fotosintesis. Jadi fotosintesis itu artinya adalah suatu proses yang membutuhkan cahaya. Nah, jadi kalau misalnya dalam sini sintesis ini artinya juga adalah proses. Nah, proses berperan dalam sintesis atau proses zat-zat penting. Nah, memproses zat-zat penting dalam tubuh. Seperti apa? Pembentukan hormon, pembentukan enzim. Itu dari salah satu atau salah duanya, ya. Lalu juga memperbaiki dan pemeliharaan jaringan tubuh. Jadi kalau misalnya antum kurang-kurang makan protein, itu bisa membuat jaringan tubuh antum tuh menjadi lebih baik. Apa sumber protein? Apa aja sumber protein? Ada yang tahu? Iya, apa? Lauk pauk itu banyak. Ayam itu yang mananya? Cekernya, rempelonya. Iya, apa? Anda mau contoh makanannya apa gitu? Iya, apa itu? Iya. Apa contoh makanannya? Iya, hewani, nabati ya. Hah? Iya, maksudnya makanannya apa gitu?
Iya, ayam bagian mananya? Rempolonya kah? Kulit. Ada lagi yang lain? Buah. Buah kurang tepat. Minyak. Apa? Minyak hati ikan kod. Bukan ya. Jadi kalau misalnya dalam hewan itu yang paling banyak mengandung protein itu adalah bagian ototnya. Tahu nggak bagian otot itu yang mana? Otot itu dagingnya, daging. Nah, iya daging. Nah, daging itu adalah otot ayam. Nah, yang sebenarnya antum makan daging ayam itu sebenarnya adalah otot ayam. Jadi ototnya besar, bukan karena lemak. Bukan karena separuh dia itu lemak, enggak ya, dia banyakan otot. Oh, yang antum makan itu otot. Yang lemaknya yang mana, Ustaz? Nah, yang lemaknya itu berada di bawah kulit. Nah, pas di bawah kulit. Jadi kalau misalnya antum belah ayam ya kan. Ini masih mentah ya ayamnya ya, belum digoreng ya. Antum ambil kulitnya dan terus antum raba bagian bawah kulitnya. Itu seperti minyak-minyak. Nah, itulah lemaknya. Ya, lengket dia. Nah, lemak itu sifatnya lengket. Nah, jadi yang antum makan itu adalah yang dagingnya, ototnya itu adalah sumber protein. Selain daging ayam, terus apa lagi sumber protein? Ya, daging kambing gitu ya. Terus apa lagi? Telur. Telur. Telur kan? Telur itu ada dua sumbernya. Yang bagian putih itu sumber proteinnya. Ya. Yang kuning itu sumber lemak. Sumber lemaknya. Jadi kalau misalnya antum melihat proses pembentukan ayam di telur, nanti calon anaknya itu nanti bakalan memakan kuning telurnya sendiri gitu. Itulah sebagai cadangan makanannya. Nanti lama-lama habis, nanti jadi ayam dia betulan gitu. Jadi di dalam telur pun dia udah ada rezekinya. Udah dikasih Allah makanannya, ya kan? Nah, begitu juga antum waktu dalam perut juga udah ada rezekinya, ya kan? Apalagi udah keluar, ya kan? Bisa antum makan aja, makan apa aja. Oke, terus ada namanya ikan. Nah, ikan ini juga tentunya bagian dagingnya, bagian minyaknya juga bagus tuh ya untuk pertumbuhan. Oke, dan lain-lain. Dan kacang-kacangan juga. Tumbuhan ada nggak protein? Ada. Seperti kacang-kacangan saja, bukan semua tumbuhan ya. Enggak, kacang-kacangan aja. Nah, jadi kalau misalnya antum umur antum berapa sekarang rata-rata? Ada sampai 16, 17? 17 paling tua ya. Nah, jadi kalau misalnya umur 17, nanti tunggu umur antum 18, antum itu udah bisa memaksimalkan masa kerja otot antum. Nah, masa kerja otot antum. Anda dulu waktu SMA kelas 2 itu lagi masa metamorfosisnya Anda, bisa dibilang. Anda dulu iya, betul. Iya. Ana dulu dari SD kelas 4 sampai kelas 1 SMA itu gemuk. Sekarang gemuk, dulu sampai kelas 1 SMA Ana gemuk dulu. Pas kelas 2 SMA lah baru badan Ana ideal. Disitulah Ana mulai berolahraga. Antum sekarang SMA kelas 2 udah mulai bisa berolahraga. Bentuk badan antum itu. Kalau misalnya antum pengen bentuk silahkan. Antum sekarang masa antum ini masa yang banyak energinya, masih banyak semangat untuk pengen gerak aja gitu. Jadi kalau ana dulu aktivitas ana ikut ekstra kegiatan mountaineering. Tahu nggak mountaineering? Mountaineering itu dia panjat tebing. Dulu ana main panjat tebing. Sering main di lapangan Merdeka. Nah, dulu lapangan Merdeka tuh ada tempatnya.
Itu susah loh naiknya loh. Dan perlu latihan yang cukup keras kemarin. Makanya tuh habis badan Ana jadi kurus. Habis itu gemuk lagi. Habis itu kurus lagi, habis itu gemuk lagi. Kayak gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di protein itu ada dua macam. Ada diserap dalam tubuh. Nah, ini diubah menjadi asam amino. Nah, jadi sebelum diserap oleh tubuh, protein ini berubah menjadi asam amino. Nah, asam amino. Nah, dalam molekul protein, asam amino ini saling berhubungan dengan satu ikatan dengan ikatan peptida yang lainnya. Oke. Nah, inilah asam amino itu, yang putih-putih ini. Yang peptidanya ini, yang warnanya agak gelap. Nah, jadi yang menghubungkan peptida-peptida ini adalah si amino, ya. Nah, jadi gini dia. Ini awalnya ini adalah ikatan protein nih. Nah, dalam ikatan protein di sini terdapat yang namanya peptida, ada juga yang terdapat asam amino. Lalu dia diproses melalui enzim sehingga proteinnya itu tadi terpecah seperti ini. Nah, supaya apa terpecah seperti ini? Supaya gampang dia diserap oleh tubuh. Nah, kalau misalnya antum makan makan itu lebih bagus dikunyah dulu ya, jangan langsung telan. Jadi pas dalam prosesnya itu dia gampang diserap oleh tubuh. Jadi seperti ini juga, protein dia sebelum diserap oleh tubuh, dia diuraikan dulu jadi pecah-pecah seperti ini. Supaya gampang dia dicerna. Ya. Nah, asam amino itu dia terbagi ada dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Apa bedanya? Nah, esensial itu adalah asam amino yang tidak dapat disintesis. Tahu nggak artinya tidak dapat disintesis? Betul sekali. Tidak dapat diproses, ya. Itu yang disebut dengan amino esensial. Kalau yang non esensial adalah apa? Nah, asam amino yang dapat diproses. Nah, oke? Paham ya? Nah, jadi kata kuncinya protein itu ada sebelum diproses, dia itu menjadi asam amino dulu. Nah, asam amino itu dia ada dua, asam amino esensial dan asam amino yang non esensial. Nah, antum bisa lihat di sini. Nah, ini asam amino esensial itu nih untuk dewasa. Ini apa aja asam amino esensial itu? Ah, inilah dia banyak. Yang non esensial yang mana? Inilah dia, kan? Nah, oke ya. Nah, rasa itu udah paham. Kita lanjut ke lemak. Nah, lemak ini terdapat di bagian lapisan ketiga kulit kita. Nah, antum udah belajar sistem kulit gak belum? Sistem ekskresi. Udah ya. Nah, jadi kulit itu ada berapa lapisan? 3. Yang pertama apa? Epidermis. Yang kedua? Dermis. Yang ketiga? Bukan. Iya, lemak. Itu dia betul, lemak. Cuma nama ilmiahnya apa? Bukan. Namanya hipodermis. Nah, ya. Bagian hipodermis. Hipo itu terdiri dari lemak-lemak. Nah, lemak itu ada yang namanya lemak jenuh dan lemak yang tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh itu dapat pada daging, keju, susu, mentega. Yang tidak jenuh itu namanya di minyak kedelai, minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak jagung. Nah, jagung rupanya bisa ada minyaknya kalau diekstrak, ya. Nah, lemak itu banyak manfaatnya, ya. Salah satunya adalah sebagai cadangan makanan di dalam tubuh, ya.
Nah, lemak itu nih ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, dan kadang ada protein, ada juga nitrogennya juga ada. Ya. Nah, siapa di sini yang suka makan keju? Susu, itu adalah sumber lemak. Kalau itu kan apa tuh hasil olahan ya kan? Nah, kalau tumbuhan ada nggak yang mengandung banyak lemak? Tumbuhan. Hmm? Ini Revan, Reja, Capra, Nabil, Arya, coba diaktifkan videonya ya. Di kelas Ana itu wajib aktifkan video. Nah, yang tidak aktifkan video nanti ini Ana tandai orangnya. Ana anggap ini dia antara mendengarkan dan tidak ini. Ya, anak kan nggak tahu nih antum lagi ngapain. Nah, jadi supaya anak tahu antum lagi mendengarkan, antum aktifkan ini videonya. Kan kalau tidak, anak anggap antum tidak mendengarkan. Ya, apa? Harus belajar daring tuh harus seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut. Ya, nah tumbuhan yang banyak mengandung lemak itu contohnya ada di durian. Nah, durian itu kalau misalnya antum banyak makan durian, itu bisa pertama bisa mabuk durian. Yang kedua, antum bisa pusing juga dan kolesterolnya banyak. Nah, dia mengandung banyak lemak. Coba antum perhatikan yang jual-jual apa durian itu, rata-rata berisi semua badannya. Lehernya nggak nampak semua, tutup nih semua lehernya, back sini ke belakang ya kan, nggak nampak. Nah itu salah satu durian. Salah yang contoh yang lain pokat. Nah pokat itu dia sumber lemak juga ya. Jadi kalau misalnya antum mau gemukkan badan bisa tuh makan pokat. Tuh matanya kenapa Arya? Oh, hilang hitamnya Arya. Hah? Aduh. Apa itu zombie? Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu ada nama vitamin. Nah, vitamin ini. Nah, banyak tahu ya vitamin ya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Nah, itu contohnya. Nah, vitamin. Apa vitamin itu? Nah, vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, ya. Dia perlu, tapi sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Oke? Nah, meskipun dalam jumlah sedikit, vitamin memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Nah, seperti untuk kesehatan mata dan tulang. Ya, jadi antum nggak perlu juga sampai suntik vitamin C. Ya. Antum pernah nggak dengar dulu ada namanya suntik vitamin C? Nah, itu dulu sempat booming juga. Suntik vitamin C adalah untuk membuat kulit jadi lebih glowing kalau nggak salah, lebih putih, lebih apalah pokoknya. Suntik vitamin C lah dulu sempat itu booming dulu. Sebenarnya nggak perlu gitu seperti itu ya. Banyak makan buah narasa pun udah cukup gitu. Bahkan antum makan banyak buah tuh makin sehat juga. Cuma kalau makan buah aja nggak makan nasi, nggak makan telur, daging, penyakitan juga gitu ya. Tapi mah boleh nggak jarang-jarang makan buahnya? Boleh kan gitu, nggak apa-apa. Sebagai kalau misalnya makanan kan ada namanya 4 sehat 5 sempurna kan, tahu nggak antum tuh 4 sehat 5 sempurna? Nah itu dia. Makanan itu banyak ada yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, sama contohnya itu kayak ini,
vitamin tadi kan. Protein 4 sehat 5 sempurna itu ada daging, ada telur, ada sayur, ada ikan. 4 yang terakhir kelima itu adalah susu. Sama ada daging, telur, ikan, sayur, sama susu. Kalau misalnya antum makan kelima-limanya ini 4 sehat tambah susu lagi sempurna dia. Kalau 4-nya ini sehat, nah bagus. Kalau kurang dari 4, ya asal kenyang aja. Yang penting kenyang lah dia gitu kan. Kalau ada tambah 5 lagi jadi sempurna dia, ya. Oke. Ya. Vitamin itu ada banyak. Nah, ini ada sumbernya ya. Nah, sumber vitamin B itu ada ragi, hati, daging merah ya, daging merah dan biji-bijian. Sini antum bisa lihat di sini banyak fungsinya dan menghilangkan ini. Jadi vitamin B itu dia bisa menghilangkan beri-beri. Beri-beri tahu nggak beri-beri apa? Penyakit beri-beri apa? Iya, dia seperti kulit, misalnya gini. Beri-beri itu, misalnya antum tekan tangan antum gini, tangan antum bagian daging, terus pas antum kok yang normalnya, antum lepas gini, dagingnya langsung kembali seperti semula kan? Nah, coba antum praktekkan. Antum tekan lengan antum lepas jarinya, itu dia langsung kembali seperti semula nggak? Iya kan? Nah, itu kalau normal. Kalau beri-beri dia lama dia balik ke sempurna. Ada jedanya, gitu dia. Gitu dia. Nah, kalau itu mesti waspada ya. Bisa terkena penyakit beri-beri. Nah, dan juga banyak hal yang lainnya. Nah, vitamin B12. Nah, ini untuk anemia nih. Nah, anemia tahu nggak anemia? Beda anemia, beda amnesia, beda juga insomnia, ya, beda anemia, beda insomnia, ada juga beda apa tadi Anda bilang? Amnesia, beda ya. Anemia itu dia seperti kekurangan darah, mukanya pucat, ada selalu lemas, nah itu kekurangan darah. Kalau amnesia dia tuh hilang ingatan dalam waktu jangka pendek. Kalau insomnia itu dia tidak bisa tidur ya. Kebanyakan begadang itu. Nah, yang bagi kudisan ini bisa konsumsi vitamin C ya. Nah, yang kudis, antum bisa banyak mengkonsumsi vitamin C. Itu ada di jeruk, tomat, kentang, dan sayuran, dan juga di guava. Nah, guava itu banyak juga tuh vitamin C-nya ya. Yang rabun-rabun banyak vitamin A ya. Yang sering gangguan kulit juga. Nah, gangguan kulit ini seperti kayak sering alergi, merah-merah gitu ya. Nah, lanjut kita ke mineral. Nah, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada yang mau bertanya? Apa? Nah, kelainan tulang itu dia seperti kelainan atau penyakit yang bersumber dari tulang. Contohnya, tulangnya itu dia terbentuk tidak sempurna. Satu, misalnya ada yang kurang. Misalnya dia tangannya ini jarinya 5, terus dia tiba-tiba hanya ada 3. 3, 1, 2, 3. Terus tulangnya juga kadang pinggulnya mereng-mereng kan gitu. Itu nanti kita bahas di penyakit tulang. 2 menit lagi. Udah habis. Singkat kali waktu kita ya. Udah habis ini. Ini mineral yang sedikit lagi ya. Nah, mineral. Nah, ini mineral ini adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh dan jumlahnya relatif sedikit. Nah, mineral itu seperti kayak NaCl, kalium, fosfat, natrium, magnesium, Mg ini magnesium, S ini dia sulfur. Nah, kan sulfur, kalium, klor.
natrium, magnesium. Nah, ini dia penting juga untuk masa pertumbuhan ya. Jadi kayak minuman itu ada juga mineralnya, walaupun mereknya bukan Le Minerale. Aqua pun ada mineral juga. Air sumur antum pun juga ada mineralnya juga. Semua air itu pun ada mineralnya juga. Ya, itu semuanya air mineral. Ya, cuma setiap jenis air yang ada di sana, yang di luar, jenis mereknya pun itu mineralnya itu berbeda-beda. Nah, kalau antum rasakan, beda rasa Aqua dengan rasa Clean Q, beda rasa Clean Q dengan rasa Amos, beda rasa Amos dengan air galon, beda itu, walaupun sama merek, walaupun sama-sama air putih, tetap airnya beda rasanya. Nah, itu kenapa bisa beda, Ustaz? Itu karena kandungan mineralnya ya. Nah, nah, ini ana harap nih antum baca-baca tentang sistem pencernaan dari sumbernya, dari mulut sampai ke anus ya. Nah, ini kemarin udah ana jelaskan sedikit tentang bagaimana prosesnya. Ada videonya tuh. Nah, ini pun juga pembahasannya mulai agak panjang ini. Nah, harap antum baca secara mandiri. Antum baca mandiri ya. Ini antum harus baca. Soalnya nanti minggu depan ini enggak ana bahas lagi. Antum baca dari mulut. Antum baca sambil mulut sampai ke lambung. Nah, jadi minggu depan ana dari mulut sampai lambung ini tidak akan ana bahas ya. Jadi nanti kalau misalnya keluar ujian ini dari mulut sampai lambung, kalau misalnya tidak ada ana bahas, itu jangan disalahkan ana, karena ana suruh antum baca sendiri mandiri karena keterbatasan waktu. Nah, jadi nanti ana bahas dari khusus halus ya. Oke, dari 1 sampai 3 antum baca di rumah. Oke, sekian tuh hari ini. Ana harap yang ana sampaikan ini bisa menambah pengetahuan antum dan antum bisa menjadi lebih baik lagi nantinya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.